Asal mula nama Minangkabau, Sumatera Barat. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dari cerita asal mula nama Minangkabau yang mengandung banyak pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kepemimpinan, kebijaksanaan, diplomasi, persatuan, dan strategi. Di era keemasan Majapahit, di tanah Sumatera Barat yang subur, berdiri kokoh sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung. Raja kerajaan tersebut dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Sang raja senantiasa mengutamakan kepentingan rakyatnya dalam setiap titahnya. Setiap keputusan yang beliau ambil didasari pertimbangan matang demi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Suatu hari, kabar yang tak terduga menggemparkan kerajaan Pagaruyung. Pasukan Majapahit yang dikenal perkasa dikabarkan telah tiba di perbatasan. Kekhawatiran melanda karena kekuatan Majapahit jauh melebihi Angkatan Perang Pagaruyung. Menyadari hal tersebut, dengan penuh kebijaksanaan, sang raja memutuskan untuk menempuh jalur perundingan demi keselamatan rakyatnya. Beliau segera mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk bermusyawarah tentang langkah selanjutnya. Para hulu balang dan panglima perang yang gagah berani, saya menjemput kalian untuk membahas situasi genting yang dihadapi kerajaan kita. Kabar tentang pasukan Majapahit yang siap menyerang telah sampai di telinga saya. Prinsip saya, musuh tak perlu dicari, tapi bila datang tak boleh ditolak. Jika memungkinkan, pertempuran bisa dihindari. Namun, mengingat kekuatan Majapahit yang tak tertandingi, saya khawatir banyak nyawa prajurit kita yang akan terancam. Oleh karena itu, saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai masalah ini, kata sang raja. Setelah mendengar arahan raja, para hulu balang dan panglima perang pun bermusyawarah dengan penuh semangat. Berbagai strategi dibahas untuk menghadapi pasukan Majapahit yang kuat. Akhirnya, mereka mencapai mufakat pada sebuah gagasan cemerlang. Kerajaan Pagaruyung akan menyambut pasukan Majapahit dengan keramahan dan jamuan istimewa. Kemudian, mereka akan memberikan tawaran kepada pasukan Majapahit dalam adu kerbau. Kemenangan dalam adu kerbau akan menentukan nasib kedua belah pihak. Jika Majapahit kalah, mereka harus kembali dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Tanpa membuang waktu, Raja Pagaruyung menugaskan putri kesayangannya, Datuk Tantejo Gerhano, untuk memimpin rombongan dayang-dayang istana. Mereka bertolak ke perbatasan untuk menemui pasukan Majapahit dan mempersembahkan jamuan lezat sebagai tanda persahabatan. Datuk Tantejo Gerhano, putri Raja Pagaruyung yang terkenal dengan kelembutan hatinya dan tata keramanya yang sempurna, bersama rombongan dayang-dayang istana dengan penuh hormat melangkah menuju kemah-kemah pasukan Majapahit di perbatasan. Mereka membawa serta hidangan-hidangan istimewa sebagai tanda persahabatan dan penghormatan kepada para tamu. Di sisi lain, pasukan Pagaruyung bersiaga dengan penuh kewaspadaan, siap sedia menghadapi segala kemungkinan.
Setelah menyambut pasukan Majapahit dengan keramahan yang tulus, Datuk Tan Tejo Gerhano dengan anggun memerintahkan para dayang-dayang untuk menyajikan hidangan lezat yang telah mereka siapkan. Keramahan dan keramahan ini membuat pasukan Majapahit tercengang dan kagum. Berbeda dengan dugaan mereka yang akan disambut dengan pertempuran sengit, pasukan Majapahit justru dimanjakan dengan sambutan hangat oleh Putri Raja Pagaruhyung dan para dayang-dayang yang anggun. Keramahan dan kelezatan hidangan yang disajikan membuat mereka terkagum-kagum. Usai menikmati jamuan istimewa, Datuk Tan Tejo Gerhano dengan penuh ketulusan mengundang pasukan Majapahit untuk bertamu ke istana kerajaan Pagaruyung. Sesampainya di istana megah kerajaan Pagaruyung, pasukan Majapahit disambut dengan penuh keramahan oleh sang raja. Panglima Perang Majapahit dengan penuh hormat menyampaikan maksud kedatangan mereka. Raja Majapahit telah memerintahkan mereka untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung. Seketika, suasana di istana berubah tegang. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan, menandakan kekhawatiran yang melanda. Hening menyelimuti istana untuk beberapa saat. Raja Pagaruyung dengan kebijaksanaannya kemudian menawarkan solusi perdamaian kepada Panglima Perang Majapahit. Beliau mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Raja juga meyakinkan bahwa seluruh pasukan Majapahit akan diperlakukan dengan baik dan diizinkan untuk kembali ke Majapahit dengan damai setelah perlombaan. Di tengah ketegangan yang menyelimuti, usulan Raja Pagaruyung bagaikan angin segar yang membawa kedamaian. Dengan penuh pertimbangan, Panglima Perang Majapahit akhirnya menyetujui tawaran adu kerbau sebagai solusi untuk menghindari pertempuran. Kedua kerajaan pun sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih bermartabat dan sportif. Mengenai adu kerbau, tidak ada aturan khusus yang ditetapkan terkait jenis maupun ukuran kerbau yang akan diadu. Masing-masing pihak kemudian bersiap-siap dengan penuh semangat untuk bertanding dan mempertaruhkan nasib kerajaan mereka dalam adu kekuatan dan ketangguhan kerbau.